Brother and sister, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari pengajaran yang benar. Ya, jadi sebelum di konten sebelumnya saya mengemukakan bahwa kita memiliki pengajaran yang benar, cara beribadah yang benar, dan cara hidup yang benar. Kita masih di hukum yang terutama, pengajaran yang benar. Kalau kita memiliki pengajaran yang benar, brother and sister, maka seluruh umat Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus, di seluruh lapangan pekerjaan mereka, terutama yang berkecimpung sebagai gembala jemaat, pemimpin jemaat, gembala gereja, pemimpin gereja, dan pemimpin kelompok rohani, itu wajib satu, mengajarkan seluruh ajaran Tuhan kita yang ada di dalam Alkitab tanpa terkecuali. Karena ini adalah kebenaran, maka seluruhnya harus diajarkan, termasuk dan terutama perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Termasuk dan terutama perkataan-perkataan Tuhan Yesus bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Itu yang pertama. Oke, brother and sister. Nomor 2, kita tidak boleh sok tahu. Hal-hal kebalikan dari yang nomor 1, tadi, seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama dan Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, itu harus diajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua justru sebaliknya. Apa-apa yang tidak diajarkan di dalam sini, itu tidak boleh diucapkan seolah-olah itu ada di dalam sini, di dalam Alkitab ini. Oke, yang ketiga, kita tidak perlu suplemen atau bagian di luar Alkitab ini untuk menunjang kebenaran Alkitab ini. Ini adalah kebenaran itu sendiri. Oke, kalau kita mau belajar sejarahnya mengenai Alkitab ini, itu 2 hal yang berbeda. Tapi kebenaran Allah di dalam Alkitab ini tidak setara dengan apapun. Dan sudah cukuplah kehadiran Tuhan Yesus Kristus Allah menjadi manusia yang disaksikan oleh para muridnya selama 3 tahun lebih. Dan dituliskan seperti seorang pada zaman Wild Wild West menuliskan kisah tentang Buffalo Bill, tentang Billy the Kid dan koboi-koboi lainnya. Dan kita lihat filmnya, ini jauh lebih dahsyat. Karena para rasul, para murid, para rasul itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Belum lagi orang-orang lainnya selama kurang lebih 3 tahun perjalanan Tuhan Yesus Kristus sampai disalibkan. Jadi cukup ini kebenaran bagi kita. Kita tidak perlu suplemen atau faktor eksternal mendukung supaya kita beriman kepada kebenaran ini. Hati-hati brother and sister, oke? Kita lanjut ya. Jadi brother and sister, sesudah kita memiliki pemahaman yang benar dan kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan karena kita memiliki pengajaran yang benar, termasuk kita memahami seluruh maksud Allah di dalam Alkitab dan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, kita sudah baca habis dari Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama, dari Matius sampai Wahyu Perjanjian Baru, dan kita mengerti benang merah dari Kejadian 3 ayat 15 sampai Allah memutuskan datang ke dunia, dan kemudian iblis secara terus-menerus mengadakan kampanye besar-besaran menentang seolah-olah peristiwa penyalipan itu tidak benar, tidak nyata.
Dan iblis dengan cara-cara yang luar biasa gila-gilaan mengkampanyekan menentang kealahan Tuhan Yesus Kristus. Agenda iblis yang gila-gilaan menentang semua itu supaya apa? Supaya makin banyak orang yang tidak percaya akhirnya mengalami kematian kekal. Dan karena kita sudah memahami seluruh perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan konyol yang dengan mudah dapat kita saksikan di media sosial manapun, termasuk kita alami sendiri, termasuk saya alami sendiri. Pertanyaan konyol yang seharusnya dengan mudah kita jawab sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apa pertanyaannya, brother and sister? Ini pertanyaan konyolnya. Berarti kalau orang Kristen sudah ditebus dosanya, enak dong bisa berbuat dosa seenaknya, mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, berbohong, menipu, korupsi, membunuh. Kan sudah diampuni dosa-dosa. Pertanyaan konyol yang diinspirasi oleh si iblis. Kita jawab saja sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak semua orang Kristen masuk surga. Lo katanya sudah ditebus, ya, kita semua sudah diberi kesempatan untuk terbebas dari dosa turunan itu, dan kita sungguh-sungguh manusia yang baru ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan karena kita menerima Tuhan Yesus Kristus dengan kesadaran yang tinggi, penyerahan diri kita, maka kita akan mengikuti seluruh kehendaknya. Seluruh kehendaknya kita berupaya. Kalau kata bahasa Inggrisnya, die trying. Kita akan die trying to do whatever He wants. Ketidakmampuan kita lah yang ditutup dengan only by grace. Itu udah saya bahas juga di konten lainnya. Ya, brother and sister. Ini gampang. Siapa orang yang paling kita kasihi dan sayangi? Orang tua kita kah? Istri kita kah? Atau anak kita? Dan Allah sudah memberi contoh dengan Abraham terhadap Ishak. Sekarang kita coba, siapa orang yang paling kita kasihi? Kalau kita mengasihi orang yang paling kita kasihi itu, sanggup nggak kita menyakiti orang yang kita kasih itu, apalagi sampai dengan membunuhnya? Apalagi sampai dengan membuatnya sengsara dan menderita. Itu hal yang simpel. Mengapa saya katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu harus kita pahami dengan penyerahan diri kepada Allah. Dan kenapa Allah membuat itu hukum yang terutama. Kalau terhadap manusia saja yang kita levelnya sama, dia orang tua kita, anak kita, teman kita, sahabat kita, pacar kita, istri kita, dia levelnya sama dengan kita. Artinya dia sesama manusia. Aja kita tidak sanggup menyakiti mereka. Ini yang sangat berkuasa, memberikan begitu banyak berkat dan perawatan dan pemeliharaan kepada kita, dan perlindungan dan kasih dan sayang, dan menyerahkan dirinya di kayu salib. Kok kita masih mau atau tega menyakiti dengan sengaja dan sadar? Simple kan, brother and sister? Jadi, brother and sister, mungkin banyak gembala jemaat, pemimpin jemaat, gembala gereja, pemimpin gereja, penyampai materi rohani, pengkhotbah, yang kita tidak perlu mencoba mencari tahu apa motivasinya, tapi dia tidak mengajarkan firman Tuhan ini, Alkitab ini secara utuh, termasuk perkataan-perkataan Tuhan Yesus, maka kita harus waspada. Mungkin mereka takut atau khawatir jemaatnya tersinggung. Mungkin mereka takut atau khawatir jemaatnya tidak bisa menerima hal itu. Karena saya sering menyaksikan jemaat mengatakan, enak lu khotbahnya,
Oh, asik, pendetanya lucu. Wah, saya terhibur, kembali bersemangat. Coba, apakah itu bukan suatu keanehan? Jadi, brother and sister, saya suka mengilustrasikan ketika saya menginjili atau menerangkan materi rohani kepada siapapun yang ingin mendengarkan. Gereja itu dapat diilustrasikan seperti rumah sakit. Artinya, dokter di rumah sakit itu harus benar-benar dokter yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang seluruh aspek yang meliputi atau melingkupi bidangnya sampai detik itu yang sudah ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Dia memahami itu untuk digunakan menyembuhkan pasien. Kalau belum ditemukan metode atau obat atau cara untuk menyembuhkan penyakit itu, berarti rumah sakit itu harus menyediakan laboratorium atau suatu tata cara penelitian bagaimana menyembuhkan penyakit itu. Dan seluruh yang terlibat dalam rumah sakit itu harus memiliki standar moralitas yang sangat tinggi, kredibilitas yang sangat tinggi. Kita nggak usah bicara iman, karena iman itu adanya sekian level di atas moral. Moral dulu aja yang kita bicarakan. Orang-orang di seluruh rumah sakit itu, dari mulai direktur rumah sakit sampai pegawai terendah cleaning service, itu harus mempunyai standar moralitas yang tinggi, yang sinergi untuk memberikan pelayanan terbaik demi penyembuhan pasien yang memiliki kompetensi dan kredibilitas tertinggi. Demikian juga di gereja. Jadi sehingga orang datang ke gereja itu, dia bercermin kepada suatu cermin yang besar. Apakah aku sudah semakin mendekati yang Tuhan inginkan? Bukan datang ke gereja itu sebagai satu bagian daripada seremoni kehidupan, apalagi meminta restu kepada Tuhan seolah-olah dia ingin Tuhan tahu bahwa dia seorang koruptor dan minta belas kasihan untuk kejahatannya. Dia ingin Tuhan tahu bahwa dia seorang pembunuh berdarah dingin dan meminta pengampunan untuk perbuatannya. Dia ingin agar Tuhan tahu bahwa dia seorang pedagang narkoba, manipulator, penipu, segala macam kejahatan, supaya Tuhan tahu dan meminta ampun. Tetapi itu berlangsung dari tahun 1980 sampai tahun 2024. Itu memuji atau menghina Tuhan. Atau sekalian aja, kenapa nggak bikin suatu lembaga khusus yang dinamakan gereja, tapi bukan gereja yang sebenar dalam arti yang dimaksudkan Tuhan dalam firman Tuhan. Gereja untuk para pesakitan. Jadi mereka bisa ke gereja, bisa berbuat jahat juga di saat yang bersamaan. Kan bukan begitu, kan itu menghina Tuhan. Ya, brother and sister, bisa dipahami ya. Kita semua yang terlibat dalam satu tubuh, dalam Kristus, harus mempunyai pandangan yang sama. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya, dan kita adalah alat Tuhan untuk menyadarkan apapun konsekuensinya. Jangan kita tahu bahwa orang yang kita khotbahi itu seorang koruptor, apalagi kita sampai berani bilang hidup Anda diberkati, udah selesai. Dia merasa benar melakukan korupsi itu. Kita tidak tahu sumber keuangannya dari hal-hal yang jahat, terus sungguh Anda merupakan keluarga yang diberkati Tuhan. Hati-hati, brother and sister. Kalau kita sudah memahami jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu termasuk di dalamnya. Pahami dulu siapa dirinya.
Ya, karena tidak ada perbuatan yang baik lahir dari yang jahat. Kita ingin semuanya dilakukan sesuai dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Lalu kita seolah-olah meminta restu Tuhan. Sesudah kita memahami si pemberi keselamatan ini, Allah Maha Mulia Maha Kudus, dan kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin, kemudian kita lemah dan tidak mampu, itulah Tuhan memberi kekuatan dan grace, belas kasihan. Dia mempunyai peran menyembuhkan orang yang sakit. Orang datang ke gereja itu untuk mencoba bercermin apakah kehidupannya sudah semakin mendekati yang Tuhan inginkan atau tidak. Jadi orang ke gereja itu, brother and sister, bukan mencari pembenaran. Oleh karena itu hati-hati, pahami benar perkataan Tuhan Yesus Kristus soal kalian diselamatkan bukan karena perbuatan tapi oleh karena iman. Jangan disalah arti. Justru itu sangat dahsyat sekali maksudnya. Iman itu baca keseluruhannya, maka kita akan mengerti apa itu iman yang benar, bahwa Allah itu adalah terang, kudus, bahwa Ia membenci kejahatan. Maksudnya kita tidak bisa membeli keselamatan dengan perbuatan. Keselamatan itu sudah diberikan. Konsekuensinya hidup menurut yang memberikan. Keselamatan yang Tuhan berikan dengan mati di kayu salib itu bukan barang murahan sama sekali. Lalu setelah semuanya itu sangat berat buat Dia yang Maha Mulia itu dan Maha Kudus, lalu kita berani pergi ke gereja, mengaku dosa yang sama setiap minggu selama bertahun-tahun, bahwa kita seorang koruptor, bahwa kita seorang penipu, bahwa kita seorang pembunuh, bahwa kita seorang manipulator, bahwa kita seorang pedagang narkoba, bahwa kita seorang yang amat keji, perdagang manusia, perdagangan perempuan, pelaku perdagangan perempuan. Mengaku dosa yang sama setiap minggu, itu memuji Tuhan atau menghina? Kita mengaku dosa kita dan kita minta kemampuan pada Tuhan untuk tidak melakukannya lagi. Jadi jangan Januari 1980 kita mengaku seorang koruptor, Januari tahun 2000 kita masih mengaku sebagai koruptor. Itu menghina Tuhan. Itu bukan karangan ucapan saya, itu semua ada di sini. Dan semua yang saya sampaikan sesuai dan konsisten dengan konten-konten saya sebelumnya, apa? Dasarnya kasih.